Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anjar Septianindung, NIM 196512140111 dari kelas SI 2019A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari website yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan fitur dashboard dan juga jenis-jenis wisata yang kami tawarkan pada website kami. Nah, di sini ada logo paling tidak ada logo wisataku, logo dari website kami dengan huruf W, lalu ada gambar pesawat dan berwarna biru. Setelah itu ada home. Kita tekan home di sini. Nah, kalau kita ke home nanti kita akan disuruh untuk sign up atau mendaftar di website kami, join us. Oke, kita coba untuk sign up dulu. Nah, di sini kita buat nama, misalnya di sini nama saya, emailnya aromina@gmail.com, passwordnya password dan telepon. Lalu kita simpan, hasil ditambahkan. Nah, tadi itu kan kita sudah daftar ya di website kami. Nah, coba sekarang kita ke dashboard wisata. Nah, di wisatanya ada apa? Di sini kami menawarkan beberapa wisata yang ada di Jawa Timur. Yang pertama ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3, Museum Angkut, Gunung Bromo, Waterpark. Sekarang kita coba untuk ke Jatim Park 1, City Palace. Ini di sini ada deskripsi dari wisata kami. Nah, di sini ada pemesanan. Misal kita mau pesan liburan, jadi kita bisa pesan tiket dari jauh-jauh hari. Misal kita mau liburan, cuma orangnya 2. Anda belum login. Oke, katanya kita belum, jadi kita harus login dulu. Email, passwordnya tadi. Nah, di sini kita sudah login, ada tulisannya Anjar Septianindung. Nama saya. Jadi kita kembali ke wisata. Kita coba untuk taman. Total 2 orang. Misal, masih ditambahkan. Ya, kita bisa pesan begitu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita coba lagi mau ke Gunung Bromo. Kita mau coba ke Gunung Bromo. Sama, cara pemesannya sama seperti tadi. Kita di sini tinggal pilih hari, lalu jumlah orang, setelah itu langsung bayar. Nanti langsung ke tahap pembayaran. Nah, di sini ada kami about us. Karena kami adalah yang wisata kita udah 10 website yang menyediakan berbagai macam tiket wisata yang ada di Indonesia. Dengan adanya website yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat membeli tiket masuk pariwisata yang ada di Indonesia. Ini lebih tepatnya berada di daerah Jawa Timur ya. Kreatornya adalah Muhammad Faisal Khalidin selaku desainer. Nah, di sini kan tadi ada ini ada akun saya. Di sini kita bisa ganti password atau lepas. Kalau kita mau ganti password yang lama,
Kalau kita sudah selesai, kita bisa log out ataupun tidak log out saja. Jadi seperti itu fitur dari website kami. Yang presentasi dari saya, sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Septi Nurjayani, NIM 190512140015 dari kelas Sistem Informasi 2019A akan menjelaskan terkait fitur-fitur yang ada pada website kelompok kami, yaitu website Wisataku, di mana website ini adalah media yang dapat digunakan oleh user dalam menunjang destinasi liburan mereka untuk pemesanan tiket. Nah, di sini sebelum dapat mengakses untuk pemesanan tiketnya, user dapat melakukan login dan terlebih dahulu harus melakukan registrasi dengan mengisikan data diri mereka. Sebelum itu, karena saya sebelumnya sudah melakukan login, saya logout terlebih dahulu untuk bisa mengakses fitur registrasi. Oke. Nah, di sini kita isikan untuk data dirinya. Saya isikan nama saya Fani Septi, kemudian emailnya saya gunakan septi279@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya 12345. Oke, nomornya. Kemudian kita simpan. Oke, registrasi user baru ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke login. Nah, untuk tombol dari fitur login itu terdapat pada pojok kanan atas. Nah, pada video nanti akan tertutupi oleh video dari demo presentasi saya. Oke, setelah kita klik akan muncul untuk emailnya, saya isikan tadi ini, passwordnya 12345. Kita login. Nah, jika sudah berhasil, maka kita sudah bisa untuk mengakses website ini dan juga dapat memesan tiketnya. Misalnya nih, ini Jatim 41. Misalnya saya ingin pergi ke Bromo. Nah, kita pilih dulu untuk destinasi wisata Gunung Bromo. Kemudian kita klik See Details, kita pilih hari di mana kita akan melakukan perjalanan wisata. Misalnya, saya set tanggalnya pada 6/7/2021 dan untuk 2 orang. Kemudian akan muncul di sini untuk total harganya sendiri. Nah, karena pada hari ini termasuk weekday atau hari biasa. Sedangkan untuk weekend di hari Sabtu Minggu itu tiketnya agak lebih mahal, 35.000. Nah, karena saya pergi ke Bromo pada weekday, maka harganya masih normal 30.000. Dan untuk 2 orang, maka totalnya 60.000. Nah, setelah harganya muncul di sini, maka saya klik bayar. Nah, setelah transaksi bayarnya itu berhasil, setelah itu data dari pesanan saya akan masuk pada data admin dari website wisataku. Oke, kemudian terkait dengan website wisataku sendiri, merupakan sebuah website yang menyediakan berbagai macam tiket wisata yang ada di Indonesia. Dengan adanya website ini pun diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk membeli tiket dan juga mengaksesnya untuk masuk pada
tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dan juga dapat menekan angka penularan virus COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Website ini merupakan tugas akhir dalam memenuhi mata kuliah pemrograman web. Dan untuk kreatornya itu kelompok kami, dan untuk developernya itu Mas Muhammad Faisal Khairuddin. Sedangkan saya sebagai pembuatan database dan juga untuk perancangan desain UI-nya. Oke. Nah, setelah itu saya akan berlanjut untuk menampilkan coding dari apabila kita mengakses user ya, untuk login user tadi, codingnya itu sebagai berikut. Nah, di sini akan muncul apabila kita gagal untuk melakukan login disebabkan karena email yang kita inputkan itu tidak valid ataupun passwordnya, maka akan muncul gagal login. Nah, di sini. Nah, sedangkan apabila kita belum melakukan registrasi pada langkah awal, maka akan muncul untuk pertanyaan apakah belum punya akun. Nah, untuk codingnya sebagai berikut ya. Kemudian untuk register atau registrasi dari user, itu kan tadi mengisi data diri, terdiri dari nama, terus email, password, dan juga telepon. Dan akan terkoneksi pada database koneksi, query SQL-nya. Kemudian saat kita selesai dan menyimpan, dan tersimpan di query database, maka akan datanya itu berhasil ditambahkan. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini sendiri untuk web adminnya. Nah, ini untuk pengelolaan pada sisi dari admin. Bisa untuk menambahkan akun wisataku, tadi dan nama, dari password, dan lain-lain. Kemudian, oke, intinya sama. Terkait CSS di login user sebagai berikut. HTML-nya, background color, dan lain-lain. Untuk input sendiri, gunakan background-nya itu blue, dan beberapa tambahan lainnya. Oke. Kemudian sudah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Khairuddin dengan NIM 1905 dari Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian web admin atau admin dari website wisataku ini. Nah, sebelum itu kita masuk ke halaman admin terlebih dahulu, yaitu dengan mengenalkan addressnya localhost wisataku admin. Nah, login wisataku. Nah, di halaman login ini kita akan menggunakan email admin yang ada di sini sama password adminnya juga. Kita pakai super user, passwordnya admin. Di sini saya gunakan session. Jadi untuk mencegah jika ada orang iseng yang ingin masuk seperti itu, saya beri session. Jika tidak ada sessionnya, tidak ada
vision yang tersimpan, maka akan dilemparkan ke halaman indeks. Dan di halaman indeksnya ini saya berikan, jika tidak ada halaman indeksnya, maka akan terlemparkan kembali ke halaman login. Seperti itu. Kita coba login. Nah, ini halaman awalnya ada ada logo, home, bagian halaman data admin, data wisata. Nah, di adminnya ini bisa untuk menggunakan yaitu ganti password. Kita coba ganti password. Ya, di bagian input, siap inputnya ini ada fungsinya atau validasinya sendiri atau verifikasi. Jika password lamanya yang ada di inputan ini tidak sama dengan apa yang ada di dalam database, maka akan mengeluarkan alert atau feedback jika password lama yang saya masukkan salah karena tidak sama dengan apa yang ada di database. Kita coba aja, seperti password lamanya kan admin, kita coba admin 123. Password barunya kita coba 123 admin 23 admin. Lalu kita coba simpan. Nah, sini akan di alertnya akan menampilkan jika password yang saya masukkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam database. Di situ saya menggunakan di sini password, lalu fungsinya ada di update password. Ada di sini. Dan di sini saya ambil recordnya ini. Jika apa yang saya masukkan lalu dicek itu tidak berbeda, tidak sama, maka akan mengeluarkan script yaitu alert. Nah, di sini juga ada jika password barunya berbeda dengan ulangi password. Ulangi password itu yang ada di bawahnya ini tadi. Nah, ini inputan bawahnya ini, ulangi password baru untuk konfirmasi password. Konfirmasi password password baru sama password konfirmasi aja kalau password barunya itu sama. Seperti itu. Nah, jika kalau berbeda maka akan mengeluarkan alert lagi. Kita coba admin. Nah, password barunya kita coba admin 123. Nah, maksudnya kita hanya isikan admin 1. Nah, di sini mengeluarkan alert kalau password baru tidak sama. Lalu kita coba untuk ganti passwordnya saja, jadi admin 123, admin 123. Jika data berhasil disimpan, maka akan mengeluarkan sebuah alert, yaitu data berhasil diubah. Lalu kita coba lihat di dalam database-nya. Nah, ini sudah berubah, sebelumnya kan admin saja. Sekarang menjadi admin 123. Sekarang kita ke fitur ini, yaitu untuk data admin. Di dalam data admin ini kita bisa melihat nama admin, email admin, dan kapan admin tersebut login. Dan juga ada action untuk menghapus admin yang sudah tidak bekerja lagi. Nah, kita coba fitur ini untuk tambah admin baru. Kita coba adminnya namanya Dono. Kita masukkan emailnya Dono, email.com. Maksudnya Dono 123 Dono 23. Data berhasil ditambahkan. Nah, sini kita juga bisa melihatkan kapan admin tersebut login, kapan terakhir kali login. Lalu kita coba untuk menghapus sebuah recordnya. Satu record saja di sini admin. Di sini ada Faisal, Doni, Dono. Kita coba hapus yang Dono ini aja. Kita hapus. Nah,
Sini akan mengeluarkan feedback data berhasil dihapus. Lalu kita refresh. Nama admin downloadnya sudah tidak ada. Lalu kita coba untuk ke data wisata. Di data wisata ini di apa namanya, kita bisa melihat data wisata apa saja yang sudah diinputkan oleh admin. Bisa melihat nama wisata, harga weekend weekday, lalu deskripsi untuk yang akan ditampilkan ke halaman front end. Lalu ini juga ada thumbnail untuk melihat apakah fotonya berhasil dimasukkan atau tidak, atau bagus atau pecah atau bagaimana. Nah, sini saya menggunakan JavaScript dari Fancy Box hanya untuk galeri. Fancy Box galeri di sini. Di data wisata saya berikan di footer. Nah, di sini. Ini ada summer note, kita beri summer note juga. Untuk yang ininya kita beri summer note. Lalu kita beri tadi fancy boxnya ada di sini. Nah, kita tinggal panggilkan saja fancy boxnya. Namanya data fancy box gallery. Oke. Kita coba inputkan untuk data wisatanya. Nama wisatanya pantai. Harga 50 sama 200. Nah, di sini tampilnya ada validasinya juga. Jika data foto yang saya masukkan ini lebih dari 2 mega, maka tidak bisa diinputkan. Nah, file ini besarnya 7 mega. Kita coba. Nah, akan mengeluarkan feedback yaitu data foto terlalu besar. Nah, kita akan kembali ke halaman input ini lagi. Kita coba isikan terlebih dahulu. 20.000. Kita pakai thumbnailnya pantai. Coba tambah wisata baru. Kita simpan. Nah, akan menemukan data berhasil ditambahkan. Boleh kita coba. Sudah terisi. Lalu yang di deskripsi ini kenapa kok cuma ada coba tambah wisata baru lalu harus banyak titik, karena biasanya kan deskripsi isinya banyak ya. Lalu saya batasi dengan ini hanya 100 kata, lalu sisanya kita beri titik-titik seperti itu. Dengan fungsi substring, fungsinya namanya strip tag. Substring ini untuk ya ini. Yang strip tag ini menghilangkan tag-tag dari HTML yang diinputkan dari summer note tadi. Nah, selanjutnya kita sunting. Kita coba edit wisatanya. Pantai Telogan. Kita coba. Kita lihat dulu. Nah, di sini pertama pantai 30.000, 300.000, 200.000. Coba tambah wisata baru. Oke, sekarang kita ganti ini menjadi 15.000 aja. Yang ini 20.000. Lalu file fotonya kita coba ganti juga yang dengan ada pohon-pohonnya. Coba update ini
tambah gini aja, edited. Nah, untuk menunjukkan bahwa data ini telah diubah. Lalu kita update wisata, nah, sudah muncul tambah wisata terbaru. Nah, fotonya juga berubah. Oh ya, di sini juga ada fitur unlinknya juga ya. Ada fotonya sudah masuk ke dalam direktori yang sudah saya buat. Seperti ini. Saya tutup terlebih dahulu. Di wisata, ini fungsi insertnya. Ini. Saya beri batasan untuk 2 mega. Jadi as files ini fungsi dari PHP-nya. $files, thumbnail, size, ini size dari file thumbnail yang akan kita upload. Lalu saya batasi jadi 2 mega. Jika lebih dari 2 mega, maka akan menampilkan alert data foto terlalu besar. Lalu akan dikembalikan lagi ke halaman inputan wisata baru itu tadi. Nah, jika filenya tidak melebihi dari 2 mega, maka akan diuploadkan filenya di destinasinya, foldernya image wisata, nama file dan extension. Insert menggunakan SQL insert, result, dan jika sudah selesai akan di-echo kembali. Lalu yang diupdate sama, kurang lebih sama, cuma beda fungsinya ini aja. Dan sama ditambahkan jika kosong thumbnailnya, maka hanya menggunakan data yang sebelumnya. Ini juga kita gunakan unlink agar bisa menghapus data yang ada di folder ini. Bukan menghapus diubah kalau update. Lalu yang dihapus, saya delete di data wisata. Hapus, nah ini dihapus. Hapusnya saya beri href-nya action, lalu dari tombol hapus ini akan menuju ke action ini, jalan wisata, dan di jalan wisata ini akan menampilkan address seperti ini saja, page sama dengan dihapus wisata. Jadi langsung seperti itu. Nah, di sini juga di tab wisata ini action, page, delete, wisata, dan ID wisata. ID wisatanya kan tadi di section. Bukan di sini sih. Di atas ini sudah saya ambil terlebih dahulu. Lalu akan menghapus wisata yang ID wisatanya kita pakai indeks tadi. Nah, ini. Jadi untuk menghapus ID wisata berapa? Bisa dilihat di sini. Hapus. Bagian bawahnya itu ada delete wisata ID wisata sama dengan 43. Jadi akan menghapus ID wisata yang bernomor 43. Kita coba aja. Hapus, lalu akan keluar modal. Yang di modalnya ini akan mengarah ke ke JavaScript untuk menghapus sebuah berita. Nah, ini untuk fungsi delete-nya. Gambarnya juga akan di-unlink setelah data di database-nya hilang. Lihat di sini masih ada file fotonya. Lalu kita hapus di halaman wisata, di website database wisatanya juga sudah hilang.
Dan kita, nah, di folder image-nya, image wisata juga sudah tidak ada, sudah di unlink. Lalu sudah, mungkin terakhir fungsi logout. Fungsi logoutnya nah ini cuma untuk menghapus sessionnya, session yang ada itu aja, akan dikembalikan ke array. Coba logout, nah akan kembali ke halaman login. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.